ketika kemudian kita bahas, Iya. kalau bahasa saya tuh di rapat tuh saya bilang gini, ini kita nyabut, menghapus. Ini kalau nggak mengubah konstruksi, menjadikan undang-undang aslinya jadi zombie. Yes. Artinya dia nggak punya ruhnya Betul. hilang gitu kan, gentayangan Iya. udah satu ditarik ke sini. Akhirnya nggak guna juga itu undang-undang gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. akhirnya kita perlu mencermati secara keseluruhannya. Iya, Jadi iya. implikasi dari metode omnibus law ini kalau kita tidak kuat dalam harmonisasi, makanya jangan buru-buru tuh itu karena kita harus Iya, harmonisasi. iya, Nanti iya. undang-undangnya jadi sebenarnya bisa jalan apa enggak gitu. Udah bersama-sama gue di sini, gue sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau nggak ada omnibus nggak inget sama tetangga nih. Insya Allah ingat Bu. Oh, ya, Cuman alhamdulillah. kemarin-kemarin belum ketemu nih ya. Bu, langsung aja Bu ya. Ini karena banyak banget nih yang jadi pertanyaan. Kan kalau nggak salah Ibu sudah beberapa periode Bu jadi anggota Dewan ya. Pasti sangat lekat lah dengan proses lawmaking ya, proses pembuatan undang-undang. Bu, ada yang sejorok ini nggak Bu sebelumnya Bu prosesnya? Ini kan pertama ya, Iya. se-Indonesia ini kita baru pertama kali, pemerintah baru pertama, kita pertama dalam pembahasan undang-undang metode omnibus law. Biasanya kan di Commonwealth ya, di Iya, British atau di Amerika. Jadi memang semua mesti cari pola. Cuma karena biasanya nyari pola mestinya nggak terlalu buru-buru lah gitu ya. Iya. Artinya jadi itu bagian yang memang jadi catatan kita. Jadi akhirnya ada banyak hal yang luput. Menurut saya sih jadi banyak bab teknisnya saja itu jadi sudah banyak yang luput. Jadi ada yang nggak ke bawah, ada yang beda gitu ya dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya sih babnya begitu. Karena semua undang-undang harusnya diselesaikan dengan kehati-hatian. Karena itu mengatur hajat hidup orang banyak kan. Gitu. Jadi kalau ditimbang dengan katakan Bu Undang-Undang 12 2011 yang tentang pembentukan undang-undang, ini lolos nggak Bu nih si Omnibus Law ini? Jadi kan Undang-Undang 12 2011-nya udah direvisi juga jadi 15 2019. Oh, ada yang baru ya Bu Oke, ya, 15 2009 Cuma ya. memang ada satu yang jadi agak inilah ya antara iya dan enggak gitu. Karena gini di undang-undang itu di pasal 5 kalau saya nggak salah itu berkaitan dengan penyusunan undang-undang itu harus merekam aspirasi dari banyak masyarakat. Cuma kan nggak ada ukuran tapi kan. Nah pertama ketika nyusun draftnya mestinya jadi partisipasi itu bukan pas udah jalan proses tapi harusnya dari awal. Mestinya pemerintah menjalankan itu. Artinya public hearing-nya itu harus lebih banyak. Kenapa? Karena ini kan 79 undang-undang. Pengalaman saya nih 11 tahun di DPR, kalau kita mau bahas satu undang-undang itu bisa 3-4 pertemuan, 4 kali pertemuan ya public hearing. Kalau kami di DPR sebutnya RDPU, rapat dengar pendapat umum. Nah itu mestinya ngumpul tuh di situ, ngasih ke banyak. Nah itu 79 seenggaknya kalau sekali ya satu undang-undang satu aja itu 79 kali. Kebayang nggak sih gitu? Ntar sampai kapan gitu. Nah tapi itu jadi satu hal yang perlu, bukan semata-mata kita nulisin undang-undangnya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menampung, karena bisa jadi kan gini anggota dewan kan juga bukan superman superwoman kan, ngerti segala macam. Jadi kita harus banyak belajar juga kan dari macam-macam. Nah itulah yang harusnya dilakukan. Cuma yang ini catatan kami fraksi PKS kurang. Meskipun badan legislasi juga menyelenggarakan, tapi mereka juga tidak sebanyak itu. Jadi menyerahkan kepada fraksi-fraksi. Fraksi bukan yang nggak menyelenggarakan, tapi kita juga dipaksa pada saat yang bersamaan membahas. Jadi kita public hearing belum apa-apa, terus kemudian harus bahas. Nah, itu kan nggak kekejar. Sementara kita harus bikin daftar inventarisasi masalah. DIM ya Bu ya? DIM-nya itu kan juga banyak gitu. Nah itu kejar-kejaran itu sebenarnya juga jadi nggak proporsional sih kalau secara waktu kalau menurut saya. Nah kalau misalnya disebutkan bahwa ini udah kan ada tuh ya, broadcast-an gini. Sebarkan ya sudah sangat transparan sebelumnya belum ada. Iya sih memang betul dimasukkan di dalam daftar inventarisasi masalahnya ada di Google Drive gitu. Terus kemudian ada nonton bisa melihat ya di TV parlemen gitu. Tapi kan jadi kayak nobar. Ya kan yang kita perlukan tuh partisipasi. Gak dua arah, ya, betul partisipasi. Jadi kalaupun kita nonton di YouTube-nya, mau di Facebook-nya, kita masukin komentar nggak akan masuk ke anggota kan gitu. Nah, itu yang jadi hal yang sangat penting dan ini kan perlu sangat mendalam. Nggak cukup cuma di komen doang gitu. Jadi itu diskusi ya Bu ya mestinya. Harusnya diskusi gitu. Nah Bu, ada sementara pihak yang menyesalkan dalam konteks khusus ini kan undang-undang yang sangat strategik. Sistemnya, mekanismenya baru, Omnibus Law, terus pandemi lagi Bu, di saat pandemi. Ini kok dipaksain banget saat pandeminya gitu. Nah ini, kadang mungkin Ibu bisa kasih pendapat, segitu urgenkah undang-undang ini?
Kalau kata kita sih enggak ya, maksudnya gini, maksudnya dari awal tuh sebenarnya suara hati seorang anggota balik loh, suara hati yang mangkal ya. Gitu. Jadi persoalannya gini kan pemerintah udah ngotot tuh bikin Perpu nomor 1 tahun 2020 kan di bulan Februari tuh. Yang udah jadi undang-undang. Udah jadi undang-undang nomor 2 tahun 2020. PKS pada saat itu juga nolak. Kenapa? Itu tuh memberikan peran yang gede banget loh buat kepada pemerintah. Artinya dalam tidak perlu lagi konsultasi sama DPR kalau mau menentukan, sehingga kalau mau bilang bahwa undang-undang yang dibuat itu pengennya memberi kesempatan yang luas untuk pertumbuhan ekonomi, sebenarnya cukup. Ya, tinggal pakai itu aja ya. Kenapa nggak dia pakai gitu? Udah gitu pas kita bicarain APBN 2021 dia juga nggak pakai gitu kan. Seharusnya nggak usah bikin undang-undang lagi era APBN 2021, langsung aja yang udah ada. Nah tapi kenyataan itu nggak dipakai. Nah itu yang agak menimbulkan pertanyaan sih. Personally saya bilang ini kenapa sih gitu, kenapa nggak udah punya tools tapi nggak dipakai, jadi bikin toolsnya buat apa gitu. Udah repot banget. Iya kemarin udah ramai, udah heboh segala macam kan, terus nggak dipakai. Jadi undang-undang 2 fraksinya Bu Lydia nolak juga ya Bu? Nolak juga. Perpu itu kita tolak. Alasannya apa Bu waktu itu? Waktu itu karena memberikan bobot terlalu besar ya bagi pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan negara. Nah, akhirnya nanti check and balancesnya nggak ada gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan gitu. Tapi ya karena PKS yang nerima sama yang nolak, banyakan yang nerima gimana coba. Jadi ya nggak bisa diapa-apain gitu. Oke. Bu, yang dilihat publik kan cuma yang ada di permukaan Bu ya. Salah satu yang kelihatan adalah angka-angka jumlah halaman. Iya kan? Katanya di rapat paripurna ada yang 905 halaman. Walaupun publik juga nggak pernah lihat bendanya. Terus tiba-tiba jadi 1035, terus jadi 812. Walaupun pihak DPR, Sekjen dan Pak Aziz Samsudin kekeh nih bilang ini substansi nggak ada yang berubah, katanya ini cuma masalah font, cuma masalah jenis kertas gitu ya. Menurut Ibu, is it possible? Karena ada beberapa pihak yang menengarai beberapa pasal Bu di undang-undang lama ketenaga kerjaan yang tadinya udah dihilangin, itu muncul lagi katanya di draft yang terbaru. Jadi gini, kalau kita bicara soal kan ada deret ukur gitu ya, ada deret matematika, ini deret omnibus gitu ya yang berubah-ubah itu tadi 905, 1053, 1035, terus 812 itu 900. Jadi kalau dibilang anggota sendiri nggak nerima. Fisik tuh kita nggak nerima. Even Ibu sebagai anggota balik? Enggak. Sampai tanggal 5 itu kita belum nerima. Karenanya PKS tuh tanggal 9 udah bersurat ke balai, kita minta. Jadi semua yang dibilang beda font, beda cetakan, segala macam itu sebenarnya biasanya sih standar, nggak ada perubahan dalam ukuran-ukuran itu. Kalau misalnya tadinya 1078, dari pemerintah itu kan 1078, terus kemudian pas awal diserahkan ke DPR, kan ada beberapa undang-undang yang ditarik. Kalau berkurang sih kita oke lah ya bisa nerima, karena ada undang-undang yang ditarik, ada undang-undang yang ditambah gitu. Selebihnya memang harus dicek lagi. Jadi kalau kata anak-anak gini, malesin amat sih kita mesti ngecek lagi. Udah berbulan-bulan kita melototin, terus kita mesti ngecek lagi kan. Nih saya baru terima. Jadi gini, PKS tidak mau menyatakan bahwa kita udah terima sebelum kita diberikan oleh lembaga resmi. Karena nanti kalau kita pakai rujukan itu bilang bukan yang itu, hoax gitu kan. Repot. Makanya begitu kita dapat semalam dari Badan Legislasi. Baru semalam ya Bu ya? Ya lewat sekretariat itu juga soft file yang tidak ada tanda tangan pimpinannya. Terus tapi oke kita terima deh, kan itu dari lembaga. Kita harus nyisir lagi memang. Jadi sebenarnya apakah yang diputuskan oleh Panja itu masuk atau enggak? Yang diputuskan enggak masuk itu ada enggak di situ? Gitu ya. Itu yang penting kan substansi. Kita enggak meriksain titik koma deh ya, tapi yang paling penting itu gitu. Jadi yang diputusin masuk ada apa enggak, yang diputusin keluar jangan-jangan masih nyangkut di situ. Iya gitu. Nah itu yang jadi satu hal yang lebih penting itu sekarang adalah di substansi. Gitu. Dan itu meriksanya belum selesai Bu ya? Ya belum lah, 800. Siapa yang mau bantuin nggak? Siapa yang mau bantuin? Gini, aduh, luar biasa. Ini saya cuma ngebayangin nih boleh dia punten Bu. Kalau orang luar Bu, gitu ya. Karena gini Bu, ada satu tweet ya dari anak SMK Bu. Terus dia bilang gini nih, saya ketawa pas baca. Kalau gua sih, dia bilang gitu. Pas sidang tugas akhir itu emang masih berantakan, dia bilang gitu. Udah gitu besoknya suruh nyerahin, ya udah malam ini gua lembur. Tapi kelasnya DPR kok begitu? Saya pas baca, iya juga nih, cerdas juga nih anak SMA. Kalau yang lalu-lalu gimana Bu? Undang-undang yang dulu, yang sebelum-sebelumnya? Saya beberapa kali mimpin Panja ya, Panitia Kerja Penyusunan Undang-Undang. Kita biasanya sangat hati-hati. Jadi kalau udah selesai
Jadi kan mekanismenya diserahkan di raker. Ada hal-hal yang hanya bisa diputuskan di raker. Ada hal-hal yang diputuskannya boleh diputuskan di panja sebagai amanah dari raker. Dari panja nanti mengamanahkan pada timus. Timus nyisir nih mana sih yang masih harus dibalikin lagi diambil keputusan di panja. Terus kalau ada yang harus diambil di raker, kita harus balikin dulu sebelum akhirnya total kita total diterima keseluruhannya. Nah, biasanya ketika kemudian menjelang raker itu udah terakhir panja yang terakhir itu kita nggak dadakin dipepetin ke raker karena apa? Karena kita perlu nyisir dulu memastikan, atau sebelum panja terakhir itu kita udah mastiin habis timus tuh udah bersih lah istilahnya ya. Kalau kami istilahnya draft bersih gitu. Nggak ada sih regulasinya yang mengatakan draft bersih gitu, tapi kita sebutnya draft bersih supaya apa? Supaya kita memastikan yang nggak ada miss dari ini ya, nggak ada miss dari proses gitu. Yang udah diputusin nggak masuk, atau yang nggak diputusin kok jadi masuk gitu. Nah itu jadi fatal kan kalau kayak gitu. Karena kan semua pasti punya catatan-catatan. Nah ketika kita mau bicara kayak gitu tuh sebenarnya biasanya udah dirapihin dulu gitu. Nah ngerapihin karena ini sebenarnya bab teknis. Orang tuh suka ngeremehin teknis. Nah kan suka bilang gini, itu teknis sudah lewat aja. Teknis ini loh 800 halaman gitu lah. Saya ngomongin yang 1078 ini 800. Ini kan kita harus ngecek ini masuk nggak. Ini kemarin dibahas pas masuk apa nggak, sesuai nggak, betul nggak panjanya begini. Apakah yang dirumuskan itu sudah masuk apa enggak? Harus ngebalikin lagi ke ngecek yang kemarin, dokumen-dokumen yang kemarin waktu dibahas di panja misalnya, waktu di timus. Itu berat itu. Yang ada yang masih miss, nanti ada yang masih hilang dan lain sebagainya. Itu bisa jadi gitu. Bu, kalau gitu kan pemerintah ini waktu ada demo pertama Ibu ya tanggal 8 kalau saya nggak salah, itu menuduh lah bahwa ini orang-orang yang demo ini nih belum baca dan juga ada penyebar-penyebar hoax gitu. Sementara kan sebenarnya sampai saat itu belum ada draft resmi yang beredar gitu kan, yang bisa jadi pegangan. Kalau menurut Ibu, ketika dituduh hoax gitu masyarakat, proporsional nggak Bu? Saya ditanya hoaxnya dasarnya apa gitu. Terus mau nangkep nih hoaxnya gara-gara apa, mana gitu dasarnya. Kan nggak ada rujukan baliknya apa. Nah yang agak banyak beredar di masyarakat tuh gini, jadi suka ada, saya nggak tahu ya by design atau enggak, cuma begitu habis diputuskan sehari kemudian ada keluar tuh broadcastan gini, maafkan PKS, terus ada 12 yang hilang dari Undang-Undang Cipta Kerja di bagian ketenagakerjaan misalnya gitu. Terus orang juga banyak yang kemakan ya, kayaknya ada kata-kata gitu kan, penggugah gitu. Tapi pada dasarnya memang ada yang membuatnya dengan desain, karena kami lihat ini juga jadi karena cepat sekali gitu ya. Sementara kita juga nggak pegang draft kan, terus tahu udah ada. Berarti kan orang yang serius tuh ngikutin dari sebelumnya kan gitu. Punya agenda juga ya. Iya, walau alam dijawab lah ya. Terus abis gitu juga ada yang misalnya gini, pada saat itu benar ketika disampaikan misalnya ada broadcast tentang yang pesantren. Kalau pesantren itu bisa ditangkap atau itu betul pada waktu statement itu dikeluarkan. Jadi statement itu dikeluarkan memang ada anggota dewan yang membuat rilis, anggota panja membuat rilis terkait dengan itu. Kalau klaster pendidikan masih dipertahankan, itu kemungkinan besar pendiri pesantren itu bisa ditangkepin karena di situ memang ada nomenklatur perizinan berusaha untuk pendidikan formal dan non formal, dan pesantren itu non formal gitu. Betul. Jadi kita tuh harus sebagian anggota ngelobi Menteri Agama supaya Menteri Agamanya ngomong ke pemerintah, kan ini kan usulan pemerintah loh gitu. Kok nggak ngeh sih gitu? Maksudnya berkaitan dengan kalau mau artinya harus ada pasal yang mengecualikan tentang pesantren dan madrasah. Terus dan pendidikan keagamaan, terus atau dicabut sekalian. Jadi perdebatannya pada saat itu sampai begitu gitu. Waktu itu benar, tapi terus kan ada yang memunculkan kembali kan. Nah yang memunculkan kembali, terus draftnya nggak keluar, udah, terus akhirnya orang akan mengira bahwa memang itu benar adanya, benar pada waktunya gitu. Jadi memang pembahasan undang-undang tuh betul-betul harus di-quote tanggal berapa gitu. Kalau enggak kita refer ke yang mana, itu penting gitu. Karena proses kan dia. Betul. Cuman sayangnya karena nggak setransparan itu ya Bu, draftnya dari awal gitu ya. Jadi memang kita kelemahannya orang kita itu nggak merujuk literasinya, nggak cari dulu gitu. Itu kemungkinan besar memang akan banyak. Jadi cepat sekali gitu kan. Itu kan menggugah rasa kan. Itu nggak terhindarkan Bu ya dengan proses yang
segitu cepat, nggak terhindarkan. Dan nggak ada draft resmi itu. Kalau ada draft resmi orang pasti akan ngerujuk gitu Pak, langsung ke situ. Jadi dia kalau dibilang hoax itu karena dia katakanlah menyimpang dari apa yang ditulis itu gitu ya. Dan sebenarnya juga fakta yang diangkat nggak pas juga sih gitu kan. Abis ada kontra isu kan, isunya ada fakta. Faktanya juga nggak pas. Kenapa? Karena pengaturannya itu sebetulnya punya filosofi di belakangnya, dan filosofinya itu sebenarnya bikin perubahan konstruksi dari undang-undang asli gitu. Oke. Bu, ini ada teman Bu, kebetulan dari Fakultas Hukum itu ngajuin satu pertanyaan yang bikin saya mikir. Kan Omnibus Law itu ini kan kayak ngubah beberapa pasal lah begitu, sejumlah pasal dari 79 undang-undang yang ada gitu ya Bu ya, dimasukin dalam satu wadah lah kira-kira begitu. Kan berarti kan pasal-pasal yang tidak disentuh oleh Omnibus Law tetap berlaku kan Bu ya? Iya. Nah pertanyaannya adalah itu ada uji konsistensi nggak Bu? Ketika satu pasal misalnya ada undang-undang A nih, dia dicomot masuk sebagian ke Omnibus Law diubah gitu. Nah ketika diubah kan ada pasal-pasal kaitannya tuh di dalam si undang-undang aslinya gitu kan. Itu kan another PR Bu sebenarnya. That's what I mean. Jadi memang persoalannya gini, ketika kemudian kita bahas, kalau bahasa saya tuh di rapat tuh saya bilang gini, ini kita nyabut, menghapus. Ini kalau nggak mengubah konstruksi menjadikan undang-undang aslinya jadi zombie. Artinya dia nggak punya ruhnya hilang gitu kan, gentayangan udah satu ditarik ke sini. Akhirnya nggak guna juga itu undang-undang gitu kan. Jadi akhirnya kita perlu mencermati secara keseluruhannya. Jadi implikasi dari metode Omnibus Law ini kalau kita tidak kuat dalam harmonisasi, makanya jangan buru-buru tuh itu, karena kita harus harmonisasi. Nanti undang-undangnya jadi sebenarnya bisa jalan apa enggak gitu. Nanti tumpang tindih gitu. Dan itu baru ketahuan jangan-jangan nanti, Bu. Nanti tuh pas pas ada yang judicial review baru kepikir, iya benar ya kemarin kenapa nggak ditulis gitu. Ini nggak connect sama itu gitu ya. Gitu. Benar. Dan itu PR sendiri loh ngebacanya, nggak bisa dengan mudah gitu. Jadi kalau masyarakat sipil mengeluhkan kenapa kecerobohan segini bisa terjadi di level negara, itu nggak salah-salah amat ya, Bu? Enggak, memang. Oke. Guys, yang ngomong anggota Balek ya, bukan saya. Ini kayaknya curhat juga nih, Bu Ledia. Bu, kan PKS nih partainya Bu Ledia nolak, Bu. Ya kan? Kalau boleh tahu nih, Bu, ya mudah-mudahan nggak rahasia sih. Itu nolaknya lebih karena prosesnya yang amburadul atau karena substansinya yang mengerikan? Jadi kalau kita sih sejak awal udah menyampaikan ya di rapat pengambilan keputusan tingkat 1 tanggal 3 Oktober. Tingkat 1 itu berarti tingkat 1 itu di Badan Legislasi final decision di Badan Legislasi bersama dengan pemerintah. Tanggal 3 Oktober itu yang mulainya jam 9 malam. Ya, gitu. Itu belum seberapa karena sebelumnya kita dini hari baru memulai rapat panjangnya jam 00.22 sampai 00.40 gitu. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau orang bilang gini, anggota DPR kerjanya ngapain aja? Nah, itu kerjaan anggota dewan. Jadi kita menyampaikan pertama kami juga mengapresiasi. Jadi gini, kita fair berusaha untuk fair karena apa? Pertama mengapresiasi yang tadinya kritikan kami di awal ya, hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti ada satu pasal tadinya pasal 170 itu peraturan pemerintah tuh bisa loh membatalkan undang-undang itu. Kan nggak bisa, nggak bener itu kan. Yang katanya salah ketik tapi ternyata nggak diubah juga tuh salah ketiknya. Itu sempat masuk ya Bu ya? Nggak punya tip X kayaknya. Jadi nggak boleh iklan ya. Jadi itu persoalan itu mereka sebenarnya ada hal-hal yang seperti itu yang akhirnya kemudian dihilangkan karena kita ngingetin nggak boleh tabrakan sama konstitusi, tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila karena kan proses ekonomi sistem ekonominya kan ekonomi Pancasila, kita bukan liberal. Kemudian kita juga mencatat bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi itu nggak boleh diubah. Jadi artinya kita harus menyesuaikan dengan Mahkamah. Karena MK itu final Bu ya? Iya, final dan mengikat. Betul, kan, final and binding. Jadi memang itu sudah kita ada juga usulan-usulan PKS yang diterima, oke kita juga mengapresiasi, tetapi juga ada yang tidak diterima. Nah kami juga memberikan beberapa catatan sih. Substansi ini beberapa aja ya, misalnya gini, bab lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup tuh kita punya problem dengan dihapuskannya pasal tentang 30% fungsi hutan di daerah aliran sungai. Nah itu kan sebenarnya 30% di daerah aliran sungai itu menjaga ekosistem kan. Betul, nah itu nanti untuk ketersediaan air, untuk persoalan-persoalan misalnya mencegah
bencana dan lain sebagainya gitu, banjir ya segala itu mestinya kan ada tuh di situ. Nah, tapi itu hilang. Terus diantaranya lagi gini, orang tuh cuma ribut ketenaga kerjaan di bab tentang ketenaga kerjaan, padahal di undang-undang perikanan tuh ada gitu, terkait dengan di aturan di Undang-Undang 45 2009 tentu tentang perikanan disebutkan bahwa kalau ada kapal, ini bahasa bebasnya ya, kalau ada kapal berbendera asing beroperasi di zona eksklusif zona ekonomi eksklusif Indonesia, dia minimal 70% ABK-nya harus warga negara Indonesia. Itu stated di undang-undang sebelumnya. Stated di undang-undang sebelumnya, tapi di Ciptaker hilang. Padahal PKS mengusulkan naikin jadi 80%. Logikanya gini, ini ada orang lain datang nih ke halaman kita, ngambilin tuh ya tanaman yang ada di situ ya, segala macam sumber daya diambilin, terus kita dapat apa? Kan? Nah, setidaknya kasih dong kesempatan warga negara kita untuk bekerja. Mereka kan juga jadi belajar keterampilan, terus mereka juga dapat gaji kan. Artinya, nah itu jadi satu hal yang sangat penting, mestinya ada di situ gitu. Tapi itu dihapus. Itu juga jadi naik malah hilang Bu ya. Iya, buat dan ini banyak yang nggak ngeh gitu ya. Ya itulah tadi makanya banyak persoalan-persoalan gitu. Terus misalnya ada lembaga pengelola investasi. Itu suntikan dananya 15 triliun loh. 15 triliun untuk pengelola investasi. Ada beberapa pengaturan yang sebenarnya bikin kita agak deg-degan karena aset lembaga itu bisa jadi bersumber dari aset negara atau aset BUMN. Nah, kan udah ada pelimpahan aset. Terus kalau misalnya dan sistemnya gini, mereka mengelola investasinya tuh bukan nggak mesti penyertaan uang, bisa jadi menjaminkan aset. Nah kalau udah kayak gitu kan agak ngeri juga. Artinya kalau kita lihat di Malaysia kan punya case kan, mereka punya 1MDB dan juga punya Khazanah. Yang Khazanah bagus, 1MDB kan collapse gitu kan, karena moral hazard kan, itu kan jadi persoalan-persoalan yang memang harusnya dijaga hati-hati. Nah, pemeriksanya bukan Badan Pemeriksa Keuangan, tapi kantor akuntan publik. Kita bukannya meremehkan akuntan ya, enggak, tapi kita melihat bahwa ini uang APBN, maka yang memeriksanya harusnya auditor negara gitu. Itu. Jadi bukan cuma proses Bu ya, bukan cuma proses, tapi juga substansi. Belum lagi bicara soal ketenaga kerjaan, kita belum lagi bicara soal energi dan lain sebagainya.